Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas validitas dan reliabilitas instrumen, yang mana bahasannya yang simpel. Apa yang disebut dengan valid, apa itu dengan disebut dengan reliable. Ya. Valid itu adalah benar, simpelnya gitu. Reliable itu konsisten. Jadi kalau benar gimana? Benar tuh kayak gini. Ini contohnya saya ini kalau ngukur berat badan ya pakai timbangan, gitu kan. Jadi kalau kita pakai ngurut berat badan, pakai timbangannya, timbangan mana yang harus dipakai? Ya timbangan berat badan. Kalau kita ngurut berat badan tapi pakai timbangan kue ya nggak akan benar juga. Atau bayi lah, bayi yang masih kurang dari 5 tahun, ya 5 kilo gitu kan, ditimbangnya sama bukan timbangan berat badan, tapi ditimbangnya sama timbangan kue, yang akan benar. Nah itu yang valid itu adalah yang harus diukur sama tempat sama yang benarnya. Bagaimana caranya? Ya itu pernyataan-pernyataan yang benar itu adalah pas ngukurnya berarti. Jadi valid itu adalah ketika sebuah pernyataan itu pas ngukurnya. Bagaimana cara pas ngukurnya? Yang pas itu tadi, kalau kita ngukur berarti ketika motivasinya tinggi, orang yang bermotivasi tinggi dengan item tersebut dia juga dengan tinggi itemnya, ukur tinggi yang tinggi itemnya dia bener, bakal bener. Dia tuh bener sih indikatornya itu masuk nih, indikator yang pernyataan yang ke satu tuh ya masuk karena dia tinggi. Kalau misalnya dia nilainya rendah, tapi orang lain tuh tinggi, orang lain tinggi, tapi pernyataan itu nggak masuk, tapi dia rendah, orang lain pernyataan itu dia bener, bagus. Nah itu yang salah. Jadi kalau pakai kasarnya ini kalau pakai kasar, nilai bener buat yang pinter, nilai salah buat yang kurang pinter ya gitu. Itu ya kalau pakai kasar seperti itu. Jadi ngukurnya itu seperti itu, yang disebut dengan valid. Ya. Yang kedua disebut dengan konsisten. Itu reliable. Jadi yang kedua ada validitas. Validitas itu yang seperti itu, benar ngukurnya, dan reliable itu adalah konsisten. Kalau diukur berkali-kali itu akan tetap. Itu ya. Bahasan di sini kan ketepatan keajegan nih. Tepat itu ya benar ukurnya. Ajeg itu ya konsisten. Itu ya, kita akan membicarakan itu validitas dan reliabilitas instrumen. Ini salah saya. Yang pertama ada validitas isi. Apa itu validitas isi? Validitas isi itu adalah bagaimana si isinya, valid enggak? Bagaimana cara kita membuat validitas isi dengan professional judgment, dengan expert judgment. Ini validitas isi. Yang seperti apa sih validitas isi itu? Validitas itu yang kita misalnya mahasiswa itu atau siapa peneliti membuat kisi-kisi dulu, udah membuat isi-isi, langsung membuat draft instrumen secara utuh. Udah gitu dengan matriks operasionalnya langsung kita berikan kepada dosen. Dipilih nih dosennya nih. Udah dipilih dikasih ya. Nah, nanti apa yang dipilih ya bakal lihat sesuai nggak sih indikator ini dengan pernyataan yang ini. Sesuai nggak? Bahasanya baik nggak? Nah, itu bahasa validitas isi itu di sana. Jadi kalau validitas itu sama expert judgment. Ya, contohnya seperti ini. Validitas isi. Kesesuaian butir instrumen dengan indikator. Butir instrumen mencakup seluruh ranah indikator secara proporsional. Ketepatan operasionalisasi variabel menjadi kalimat pernyataan dan pernyataan. Nah, ini yang ini yang diukurnya. Ini disebutnya validitas isi. Ya, ini validitas isi. Jadi kalau validitas isi, kerapihan tata letak, kejelasan huruf. Nah, yang ini siapa yang ngomennya? Ini nanti sama dosen pembimbing, atau kalau nggak dosen pembimbing ya siapa yang expert? Misalnya guru yang emang udah biasa, atau siapapun itu ya, yang layak ya silahkan. Yang penting profesional. Nanti akan layak tanpa revisi, layak direvisi dikit, tidak layak digunakan. Ini disebut validitas isi. Yang kedua, selain validitas isi, ada namanya validitas butir. Ini saya salah. Tapi sering orang nyebutnya validitas konstruk ya. Tapi yang paling pas itu validitas butir soal. Gimana validitas butir soal? Yang tadi saya katakan benar buat orang yang pintar. Nah itu dengan apa? Dengan mengukur nilai R atau correlation product moment. Jadi pakai correlation product moment caranya. Itu adalah validitas isi. Caranya ya SPSSW gampang mah ya. Nggak usah pakai mikir-mikir gitu. Yang kedua, ini adalah reliabilitas instrumen. Kalau reliabilitas instrumen itu kalau tadi validitas instrumen ini satu pertanyaan, satu pernyataan. Kalau yang ini nih pakai rumus ini.
Jadi butir soal nomor 1, pernyataan nomor 1 dia bener nggak, pernyataan nomor 2 dia gimana, pernyataan nomor 3 dia gimana, pernyataan ketiga, 4 gimana, 5, nah gitu itu. Itu validitas isi, validitas butir. Tapi kalau reliabilitas itu nggak satu per soal, tapi keseluruhan soal. Kalau reliabilitas keseluruhan soal, jadi konsisten nggak? Jadi semuanya dari nomor 1 sampai nomor 30 misalnya, itu semuanya langsung diuji dengan Cronbach alpha gitu. Ya, ini validitas tuh. Sebenarnya validitas bukan hanya itu, masih banyak validitas tuh. Ada namanya validitas determinasi, ada validitas konvergen, ada banyak validitas tuh. Tapi buat kita, buat yang hanya peneliti, ya peneliti pemula lah, cukup dengan validitas butir dan validitas judgment atau validitas isi, dengan expert judgment dan juga dengan produk momen itu validitasnya. Validitasnya dengan Cronbach alpha variabel atau enggak itu sudah cukup kalau untuk peneliti pemula, nggak usah nyari yang lain-lain. Itu kalau kita membicarakan tentang validitas. Pak, bagaimana cara mengerjakan validitasnya? Ya, yang simpelnya Pak, pekerjaan validitas ya dengan SPSS pastinya. Ya. Jadi kalau emang mau mengerjakan validitas isi, validitas assessment, SPSS-nya aja dibuka. Dikerjakan dengan SPSS. Kalau memang kenapa dengan SPSS? Ya zamannya sekarang ya SPSS lah, bukan zaman dulu sekarang tuh. Jadi kenapa zaman dulu suka bilang-bilang bahwasanya penelitian kuantitatif itu susah? Ya iya susah, ada zaman dulu mah belum ada SPSS. Zaman dulu mah Excel pun masih terbatas, harus dihitung. Ya ada itu mah jadi namanya ngitung satu-satu ya leg atuh pakai rumus ini baru juga reliable ya udah lumayan kalau pakai rumus itu. Ya, tapi buat zaman-zaman sekarang ya namanya kuantitatif itu aman, simple. Kenapa? Karena kan kita udah punya alatnya. Ketika kita udah punya alat ya nggak usah pusing-pusing, nggak usah pusing harus gimana lah gitulah, yang nggak usah pusing tinggal pakai aja tinggal pakai aja cukup dengan dipakai ya dengan nah bagaimana caranya simple cuman analyze terus kalau apa nama tadi teh validitas ya validitas analyze correlate, bivariat. Ini semua yang di sini dari X sampai ke semuanya Z sampai X, Y, Z ini karena ini ada Z banyak ya ini yang saya. Kita simpan ke sini. Versalnya diklik oke aja. Udah beres gitu juga. Cuman gitu doang. Ya, sesimpel itu gitu. Ya nanti dilihat mana yang nanti dilihatnya. Yang dilihat kan cuman nilai ininya aja yang dilihat akhir. Nah, di akhir ini. Di akhir ini dilihat nih cuma nilai ininya. Kalau yang si X sih validitasnya berapa sih? Oh, ini nih 0. Kalau 0 kurang dari 0,05 udah valid. Ini kan kurang dari 0,05 semuanya gitu. 0,0000. Karena ada 0,53 mungkin ada kalau yang kalian mah ya. Karena ini udah diuji coba ini sebelumnya. Tuh, ini kan hampir mendekati 0,043. Yang valid itu adalah 0,05. Tuh, ini masih aman karena kurang dari 0,05. Ya cuma dilihat dari sininya aja. Beres sudah segitu. Sesimpel itu gitu. Ya, sesimpel itu. Cuman tulis analyze, correlate, bivariat. Itu untuk validitas. Untuk reliabilitas dengan analyze, scale, reliability udah ada tulisannya reliability. Cuman bedanya kalau reliabilitas ini yang mana yang dipanggil reliabilitasnya? Oh, si X-nya ini di totalnya aja nggak usah dibawa. Klik aja di sini scale if deleted. Continue. Oke, itu. Isinya ini udah ada tuh. Cronbach alpha 0,955. Udah gede, udah bagus banget. Hampir 0,955. Udah beres. Kalau Cronbach alpha bagusnya lebih dari 0,7 bagusnya. Tapi
sebenarnya 0,5 juga masih dianggap bolehlah dengan sedang. Sebab ada tulisannya rendah, sedang, bagus. Nah, dari 7 udah bagus, 9 udah bagus banget. Ya, jadi udah aman. Begitu cuman gitu doang hari itu. Untuk validitas cuman gitu doang. Jadi sebelum nanti ini diuji cobakan, yang paling yang bikin rada mikirnya murin buat kalian tuh ya gininya ya, yang rada ribet harus harus dikerjain ya ini tabulasi data. Jadi ketika di pernyataan nomor 1 siswa 1 gitu kan, bahasa ini siswa 1 semuanya pernyataan nomor 1 dia baik ini, kalau ini kan benar setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju atau netral. Ini setuju, sangat setuju, kan tinggal disimpan-simpan gitu, diubah jadi 4 ini semuanya ya, semuanya ini yang banyaknya di sana. Jadi ini masih uji coba instrumen, dia cuma dikit, cuma 30 sekian. Itu mungkin hari ini ya, apabila ada yang mau ditanyakan silahkan, karena sesimpel itu. Untuk kalian hanya sampai sana cukup. Validitasnya ketika kita membicarakan validitas ya udah hanya ini aja, validitas isi ya dengan konten validity dengan professional judgment itu ke dosenkan atau ke siapapun itu yang udah profesional. Yang kedua dengan validitas butir dengan yang cara tadi kita menggunakan SPSS, analyze, correlate, bivariate, beres. Reliability cuman diceknya semuanya barusan kan udah dicontohin, tinggal analyze, scale, reliability ya, beres aja. Itu mungkin hari ini. Jadi ini adalah alat yang mana alat tuh harus bagus, harus benar. Alat tuh harus benar dan juga harus konsisten. Kita juga dalam hidup gitu kan, kita punya berbagai macam alat, punya berbagai macam wasilah kita dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih baik gitu kan wasilahnya. Banyak alat yang menjadi lebih banyak alat kita. Gimana sih, alat apa aja sih yang bisa kita gunakan dalam kehidupan ini ya banyak. Kalau ini penelitian ya dalam kehidupan pun kita punya alat. Ya yang wajibnya udah pasti, kalau yang wajib. Yang sunat pun itu alat-alat kita kan. Ada yang sering dengan sholat tahajudnya, ada yang sering dengan sholat duha, ada yang dengan puasanya, ada yang dengan sedekahnya. Itu alat-alat masing-masing. Kita punya bakat masing-masing. Silahkan ya, asal yang benar alatnya. Gimana yang benar tuh ya sesuai ilmu kan. Sesuai ilmu tapi dengan hati yang benar nih, ikhlas, niat yang benar gitu kan. Dan yang paling penting bukan hanya kita udah mengerjakan, penting di sini apa? Reliable, apa? Konsisten. Jadi segala perkara yang kita kerjakan ya kita usahakan untuk konsisten. Bahasan ini kan istiqomah deh ya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan berbagai macam kebaikan dan kita bisa istiqomah dalam kebaikan tersebut. Itu mungkin hari ini. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.